Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1099 benar-benar akan segera rilis di minggu depan. Yap, sedikit mengingatkan ya bosku. Di akhir chapter sebelumnya, kita mendapatkan informasi bahwa Raja Bekori telah kembali lagi ke kerajaan Sorbet dan membuat ulah yang menyebabkan para penduduk kerajaan Sorbet sangat ketakutan. Jelas kembalinya Raja Bekori hanya menjadi sebuah malapetaka bagi penduduk kerajaan Sorbet karena peraturan yang mengharuskan para penduduk untuk membayar upeti dan menghabisi siapapun yang tidak mau membayar upeti. Bukan hanya itu saja, usia Bani yang tinggal beberapa tahun lagi dan penyakitnya yang belum bisa disembuhkan membuat Kuma terlihat sangat khawatir dengan Bonnie. Lalu kejutan dan informasi apa lagi yang akan udah Sensei siapkan pada manga One Piece chapter 1099 kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1099. One Piece chapter 1099 kali ini mendapatkan judul Pacifista. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada awal mula bagaimana dimulainya proyek kekuatan tempur milik pemerintah dunia, yaitu Pacifista, dan alasan kenapa Kuma mau menjadi kelinci percobaan dalam proyek ini. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sebuah cover request yang memperlihatkan 3 tanuki yang dipasang di rambut Oden. Lalu kemudian masuk pada inti cerita. Di awal chapter masih melanjutkan momen saat Raja Bekori datang ke kerajaan Sorbet untuk membuat kekacauan. Nah, ternyata Raja Bekori mendengar berita bahwa raja dari kerajaan Goa telah melakukan kekacauan dan membakar Great Terminal. Itu sebabnya dia melakukan hal yang sama pada kerajaan Sorbet, di mana Raja Bekori ini membakar dan menembaki penduduk kerajaan Sorbet. Di sisi lain, para penduduk kerajaan Sorbet yang panik setelah melihat kekacauan tersebut kemudian meminta tolong kepada Kuma untuk menyelamatkannya. Dan tepat di momen ini, kita pun diperlihatkan Kuma yang menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori, di mana peristiwa ini pun kemudian diberi nama Revolusi Satu Orang di Sorbet. Namun tak selang waktu lama, apa yang dilakukan oleh Kuma ini pun terdengar sampai ke Mary Joyce. Ya, Gorosei Saturn kemudian mendengar bahwa ada raja baru di kerajaan Sorbet. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Kuma pun telah resmi diangkat menjadi seorang raja baru oleh penduduk kerajaan Sorbet. Akan tetapi, Kuma masih tinggal dan menetap di gereja. Pemerintahan kerajaan Sorbet pun dijalankan oleh Raja Bulldog yang merupakan raja dari 2 generasi yang lalu. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan momen di mana Bonnie secara tidak sengaja telah memakan buah iblis Toshi-Nomi yang pada akhirnya memberikan kekuatan untuk memanipulasi umur, baik dirinya ataupun orang lain. Nah, ketika menggunakan kekuatannya ini, para penduduk di kerajaan Sorbet sangat terkejut bahwa mengira Bonnie adalah Genie. Beberapa hari kemudian, Raja Bulldog mengunjungi gereja bersama ibunya yaitu Connie. Dan tepat di momen ini, Bonnie mencoba meniru wujud dari Connie. Alhasil, wajah Bonnie pun sangat mirip dengan Connie, yang membuat penduduk kerajaan Sorbet sangat kebingungan karena wajah dan wujud mereka yang sama persis. Nah, rupanya kedatangan Raja Bulldog ini membawa sebuah kabar buruk kepada Kuma bahwa Raja Bekori yang berhasil selamat telah datang kembali, di mana Raja Bekori datang bersama pihak angkatan laut dan pemerintah dunia. Kuma pun kemudian berjanji kepada Raja Bulldog bahwa dia akan mengalahkan Raja Bekori untuk selamanya. Tetapi Kuma mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tetap berada di kerajaan Sorbet setelah mengerahkan Raja Bekori. Kuma juga mempercayakan kerajaan Sorbet kepada Raja Bulldog. Dan tepat di momen ini, kemudian Kuma pun segera keluar menemui Raja Bekori yang didampingi oleh para angkatan laut. Bekori kemudian berteriak, "Bunuh dia, tiran yang telah merampas kerajaan dariku." Nah, di sini kita pun diperlihatkan kekuatan Kuma yang sebenarnya. Ya, Kuma berhasil menenggelamkan semua kapal yang datang ke kerajaan Sorbet, termasuk kapal milik angkatan laut.
Tetapi sayangnya belum diketahui pasti apakah Raja Bekori selamat atau tidak. Namun yang jelas setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan Kuma yang mulai membentuk bajak laut. Menariknya bosku, ketika Kuma menjadi seorang bajak laut, julukannya sebagai seorang raja tiran pun masih melekat kepada dirinya. Bahkan Kuma pun langsung mendapatkan nilai bounty yang sangat tinggi. Sementara itu, Bonnie yang tetap tinggal di kerajaan Sorbet, dirinya diasuh oleh Connie. Nah, di sini Bonnie mengatakan, saat aku berumur 10 tahun nanti, aku akan menjadi bajak laut seperti ayah. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Kuma yang sedang berkeliling dunia untuk mencari obat dari penyakit Bonnie. Ya, dia mengunjungi semua pulau, termasuk saat berada di Kepulauan Sabaody dan mengirimkan kelompok bajak laut topi jerami sebelum time skip. Yap, setelah Kuma melemparkan kelompok bajak laut topi jerami saat insiden Sabaody, Kuma kembali menemui Monkey D. Dragon di kapal Wind Grandma. Nah, di sini kita pun diperlihatkan beberapa komandan Revolutionary Army, kecuali Sabo dan Koala. Sementara itu, Dragon juga memberitahu kepada Kuma bahwa Ivankov dan Inazuma saat ini sedang ditangkap dan dijebloskan ke penjara Impel Down. Nah, jadi timelinenya sudah jelas ya bosku. Memang saat itu Kuma belum menjadi seorang cyborg, dan bagaimana Ivankov serta Inazuma bisa berada di penjara Impel Down. Di sisi lain, Monkey D. Dragon kemudian memberitahu kepada Kuma tentang Dr. Vegapunk. Dragon mengatakan dia tidak pernah merekomendasikan Dr. Vegapunk kepada Kuma karena tidak mungkin bisa bertemu dengan Dr. Vegapunk saat masih berada di Punk Hazard. Namun karena sebuah kecelakaan yang baru saja terjadi, Vegapunk kemudian memindahkan laboratoriumnya ke Pulau Egghead. Dragon pun kemudian menyuruh Kuma untuk segera bertemu dengan Dr. Vegapunk. Kuma pun kemudian berjanji kepada Dragon, jika Bonnie berhasil sembuh, aku ingin bertarung bersamamu lagi. Dragon kemudian menjawab, serahkan saja takdir pada hembusan angin. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Bonnie yang sedang belajar bertarung. Bahkan, Bonnie diperlihatkan berhasil mengalahkan orang dewasa hanya dengan tangan kosong. Kemudian tiba-tiba Kuma datang ke kerajaan Sorbet dan bertemu dengan Bonnie. Kuma membawa Bonnie dalam sebuah kotak dan menuju ke Pulau Egghead, hingga pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Dr. Vegapunk, di mana kepala Dr. Vegapunk ketika itu masih terlihat besar. Nah, di momen ini kita pun diperlihatkan percakapan antara Dr. Vegapunk dan Kuma, sementara Bonnie tampak asik bermain dengan Sentomaru. Vegapunk kemudian mengatakan kepada Kuma bahwa penyakit Bonnie ini bisa disembuhkan dengan menggunakan teknologi baru, yaitu transplantasi sel yang belum pernah digunakan dimanapun. Tetapi masalahnya, biaya yang akan dikeluarkan sangatlah tinggi, sama seperti halnya membuat cyborg. Vegapunk kemudian menguji darah dari Kuma, dan betapa terkejutnya saat mengetahui Kuma adalah seorang bajak laut. Kuma kemudian bertanya kepada Dr. Vegapunk apa perbedaan darahnya dengan darah manusia biasa. Dr. Vegapunk kemudian menjawab, sampelnya tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang jelas. Kuma, jadilah subjek untuk pasukan klon yang ingin aku buat, dan aku akan menyembuhkan Bonnie secara gratis. Sementara itu, di Mary Joyce, kita pun diperlihatkan bahwa Gorosei Saturn mendengar seluruh percakapan Kuma dan Dr. Vegapunk. Saturn kemudian mengatakan, Vegapunk tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Nah, di sini Kuma mengatakan kepada Dr. Vegapunk, awalnya, aku berencana menerima semua persyaratan apapun meskipun kau pernah menjadi iblis. Tapi, jika kloninganmu bisa menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuan kenapa aku dilahirkan. Dr. Vegapunk kemudian menjawab, kau benar-benar suci. Kuma kemudian menanggapinya dengan mengatakan, tidak, saya hanya seorang pacifista. Nah, di sini pacifista ditulis menggunakan katakana yang memiliki arti pecinta perdamaian.
Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan Dr. Vegapunk. Saya suka kata itu. Mari kita gunakan untuk memanggil para pejuang masa depan yang akan kita ciptakan. Well, overall chapter yang cukup menarik ya bosku. Banyak informasi yang kita dapatkan pada chapter ini. Ya meskipun keseluruhannya hanya merupakan sebuah flashback, bagaimana awal mula Kuma menjadi objek penelitian dari Dr. Vegapunk. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1099. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.